Dalam 40 tahun terakhir, ada satu model ekonomi yang mendominasi perekonomian global, yaitu model yang bertumpu pada pertumbuhan produksi, pertumbuhan konsumsi, dan pertumbuhan pada keuntungan. Untuk menciptakan model ekonomi ini, sebagian besar negara sepakat untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan korporasi multinasional, melakukan privatisasi barang publik dan sumber daya milik bersama, serta menekan upah buruh. Ekonomi global yang berfokus pada keuntungan ini telah menimbulkan dua krisis global, yaitu krisis kesenjangan antar manusia dan krisis lingkungan. Bersama-sama, dua krisis ini mengancam masa depan peradaban manusia dan mengancam planet kita. Kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin juga semakin meningkat di hampir semua negara. Bahkan menurut sebuah penelitian yang dibiayai NASA, kesenjangan telah menjadi sangat tinggi sehingga menjadi ancaman serius bagi peradaban manusia. Namun, kesenjangan antar negara juga telah berkembang lebih besar lagi. Setengah dari 7 miliar populasi dunia mempunyai kekayaan kolektif yang sama dengan 85 orang terkaya di dunia. Coba bayangkan itu. 85 orang terkaya dunia mempunyai kekayaan yang sama dengan 3,5 miliar orang. Dan 80% dari semua penduduk dunia masih hidup di bawah $10 per hari. Cara lain melihat masalah ini adalah melalui keluarga Walton. Mereka memiliki toko retail terbesar di dunia, Walmart, yang memiliki total nilai $150 miliar. Kekayaan mereka dihasilkan dari jerih payah rakyat miskin. Buruh garmen perempuan di tempat seperti Bangladesh bekerja dengan upah yang sangat minim tanpa adanya standar pelindungan kesehatan dan keamanan. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk membuat pakaian murah tak berkualitas untuk perusahaan seperti Walmart. Dalam 1 tahun, buruh garmen perempuan dari Bangladesh mendapatkan kekayaan lebih sedikit dari yang dihasilkan Christy Walton dalam hanya 1 detik. Satu isu lagi adalah soal lingkungan hidup. Lingkungan mempunyai batas kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Dan ketika kita melewati batas itu, lingkungan kita akan berubah sangat drastis hingga ke titik yang mengancam keberadaan manusia. Batas itu dikenal dengan sebutan batas daya dukung bumi. Saat ini 3 dari 9 batas daya dukung bumi ini telah terlampaui. Apabila kita tetap mengkonsumsi dengan cara yang seperti ini, hal ini hanya akan membawa bencana. Di Bangladesh, pasang meningkat 10 kali lebih cepat dari rata-rata global, namun negara itu hanya menghasilkan 0,3% dari emisi perubahan iklim. Di tahun 2050, 50 juta penduduk Bangladesh harus mengungsi keluar dari negaranya sendiri. Kira-kira kemana mereka akan pergi? Akankah mereka pergi ke negara-negara yang mempunyai tanggung jawab historis paling besar untuk perubahan iklim? Ataukah mereka terpaksa harus bermigrasi melintasi perbatasan? 70% dari rakyat miskin adalah perempuan. Mereka mengkonsumsi paling sedikit, mendapatkan upah paling sedikit, dengan kepemilikan paling sedikit. Namun mereka harus menanggung beban paling banyak. Nyatanya, perempuan 14 kali lebih mungkin kehilangan nyawa mereka saat terjadi bencana. Ini bukanlah sesuatu yang tidak disengaja. Ini adalah produk dari memilih untuk memotong anggaran pemerintah, memprivatisasi jasa dan barang publik, serta menyediakan perlindungan pajak bagi industri asing. Ini adalah produk dari memihak perusahaan multinasional terus melakukan ekstraksi sumber daya alam dan konsumsi yang berlebihan. Pada nyatanya, kita memiliki sistem kelola yang memastikan adanya keuntungan untuk para miliuner, namun bukan sistem global yang memastikan adanya hak asasi manusia, keadilan ekonomi, keadilan lingkungan, dan akuntabilitas untuk rakyat. Nyatanya, pemerintah telah menciptakan sistem aturan yang mengikat untuk menjamin aliran kekayaan dari negara berkembang ke negara-negara terkaya. Banyak yang mengatakan negara kaya mencoba untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi ini dengan memberikan bantuan pembangunan kepada negara miskin. Bantuan tersebut bisa mencapai $130 miliar per tahun. Lalu, mengapa kesenjangan itu semakin besar?
Satu alasannya adalah perusahaan besar mendapatkan lebih dari 900 miliar dolar dari negara miskin setiap tahunnya melalui penghindaran pajak yang dikenal dengan trade mispricing. Selain itu, setiap tahun pula, negara miskin harus membayar 600 miliar dolar untuk pembayaran utang ke negara kaya untuk pinjaman yang sebenarnya sudah lunas. Belum lagi uang yang harus dibayar negara miskin akibat peraturan perdagangan yang dipaksakan negara kaya untuk mendapatkan akses sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Untuk ini negara miskin kira-kira menanggung 500 miliar US dollar per tahunnya. Kalau dihitung, total 2 triliun dolar mengalir dari negara-negara termiskin di dunia ke negara kaya setiap tahun. Kalau seperti ini, siapa yang membangun siapa? Rakyat di seluruh dunia kini menuntut adanya pendekatan baru yang lebih adil untuk pembangunan. Mereka menuntut adanya pembangunan berkeadilan. Mereka menuntut pembangunan yang bertujuan mengurangi kesenjangan kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya antar negara, antara kaya dan miskin, dan antara laki-laki dan perempuan. Agenda pembangunan yang transformatif membutuhkan rangkaian sasaran dan target, dan juga membutuhkan dana. Kita bisa mengambil dana pembangunan dengan menerapkan pajak global untuk mereka yang mengeksploitasi sumber daya alam, terutama dari perusahaan transnasional. Kita juga bisa menerapkan pajak spekulasi finansial secara global. Pajak transaksi keuangan sebesar 0,05% saja dapat menggalang 650 miliar dolar per tahunnya untuk pemerintah mengatasi masalah kemiskinan dan perubahan iklim. Kurang dari 1% dari total nilai industri ekstraktif global cukup untuk menanggung biaya tahunan akses universal untuk energi bersih dan terbarukan. Hanya 5% dari kekayaan individu-individu terkaya di dunia cukup untuk menanggung biaya tahunan pelindungan sosial universal dan jasa sosial universal. Hanya 1% dari dana militer global dapat memastikan dana pendidikan publik universal. Dunia yang adil dan berkelanjutan hanya mungkin apabila kita menuntutnya. Bergabunglah bersama kami untuk menuntut pembangunan berkeadilan.